Izinlah Pak. Pak Haji. Doa Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi tatimmatis salihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واسمعوا ما قال الله تعالى في القرآن العظيم وبه يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wajada sa'atan falam yudhi fala taqrabanna musallana. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim walhamdulillahi rabbil alamin.
Sidang jemaah hari raya Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beriring dengannya waktu, detik, menit, hari, minggu, bulan dan tahun, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan. Kita oranglah yang dipilih oleh Allah berkumpul pada 10 Zulhijjah 1442 Hijriah ini. Sejak maghrib kemarin kita mendengar takbir dayu-mendayu dari masjid ke masjid, dari musallah ke musallah, seakan-akan memberikan makna kepada kita, dan makna itu berbeda. Ada orang yang memaknakan takbiran ini dengan mengingat orang tuanya, karena memang merekalah yang berjasa hari ini. Karena merekalah kita hari ini seperti ini. Dan belum sempat sedikit pun tetesan darah, keringat yang mereka berikan kepada kita, namun dia sudah meninggalkan kita. Itulah orang tua kita, ayah dan ibu. Dan ada juga orang yang memaknai Idul Adha ini, yang mereka di kampung orang ingin rasanya berkumpul bersama kita di kampung halamannya. Tapi apalah daya, karena keadaan, karena kondisi, karena situasi, tak bisa berkumpul, tak bisa pulang. Dan ada juga orang yang memaknai dengan takbiran ini menangis, sejadi-jadinya menangis. Apa sebab? Terbaring di dalam rumah sakit yang hanya melihat, tak ada orang, tak bisa. Apa sebab? Karena berada di ruangan ICU ataupun kena penyakit yang hari ini belum hilang. Maka bersyukurlah kita yang hari ini Allah berikan kesempatan bersama salat sampai nantinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sidang jemaah hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha ini tak pernah terlepas dari lintasan pikiran kita. Tak pernah hilang dari benak kita. Apa itu? Tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka ada 3 pesan, ada 3 pelajaran dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim yang diberi gelar oleh Allah Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yang kalau kita tengok dari garis keturunannya itu sampai ke Nabi Nuh dan sampai kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ibrahim bin Azar bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfarsyah bin Syam bin Suh bin Nuh bin Mihla bin Abi Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim dikenal dengan orang yang apabila diberikan wahyu oleh Allah, suka atau tidak, dia laksanakan. Suka atau tidak, dia lakukan. Berbagai ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dengan istrinya. Pertama ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim adalah dia melawan ayahnya sendiri. Ayah yang bernama Azar, ayah yang hari-harinya tukang pahat patung, yang ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, wa idh qala Ibrahim li abi Azar atattakhiduna li ashaman li ahliha." Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai Ada, atattakhiduna li ashaman li ahliha." Setelah engkau buat patung-patung ini, wahai ayah, berbentuk tangan, kaki dan kepala, setelah itu engkau sembah, wahai ayahku, sesungguhnya perbuatan ini adalah perbuatan yang syirik, yang Allah murkai dan Allah laknai. Lalu apa kata ayahnya? "Wahai Ibrahim,
Qala bal fa'aluhum kabiruhum hada. Wahai Ibrahim, engkau tidak tahu bahawa ini adalah ajaran nenek moyang kita yang dari dulu mereka bawa, menyembah berhala dan minta kepada berhala ini. Terbesilah di dalam hati Ibrahim, suatu saat nanti wahai ayah, kalau ada kesempatan maka akan aku hancurkan semua berhala-berhala ini dan tidak ada satupun lagi. Nabi Ibrahim dengan ayahnya tinggal di negara Babilonia, yang suatu ketika hari rayanya mereka meninggalkan kampung Babilonia ini, maka apa yang terbesit di dalam hati Ibrahim, inilah saatnya aku akan menghancurkan semua berhala-berhala yang disembah oleh ayahku. Diambilnya kampak, dihancurkan semua berhala-berhala dengan bismillahi Allahu Akbar, dan ditinggalkannya satu berhala yang besar, dan kampaknya itu diletakkan di depan berhala tersebut. Sampai ketika ayahnya Azar pulang bersama masyarakat yang menyembah berhala itu, terkejut dan berkata, wajadana aba'uhum fi dalalin mubin. Siapakah orang yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ini? Sungguh mereka akan berhadapan dengan kami. Dan yang tinggal waktu itu di kampung Babilonia adalah Nabi Ibrahim sendiri. Maka dipanggillah Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan berhala ini? Dengan sigapnya Nabi Ibrahim berkata, fas'aluhum kabiruhum hadha. Wahai ayah, kalau engkau ingin tahu siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kalian, maka tanyalah kepada patung yang paling besar itu. Kenapa? Kata ayahnya, karena memang kampaknya itu depan yang dipegang oleh patung yang besar ini. Ketika itu juga, singkat cerita, sampai puncak kemarahan ayahnya Azar, dan terkenalah salah satu mukjizat Nabi Ibrahim. Setelah dikumpulkan kayu bakar yang dipanaskan api tersebut seminggu lamanya, datanglah Hayazan yang membuat ketapel yang ingin dilemparkan Ibrahim kepada api yang paling panas tersebut. Namun ketika mau dilemparkan kepada api yang panas, datanglah malaikat Jibril berkata, wahai Nabi Ibrahim, ilaika hajah. Apakah engkau membutuhkan bantuanku? Lihat hadirin, apa yang dijawab oleh Nabi Ibrahim. Amma ilaika fala. Kalau kepadamu wahai Jibril, aku tidak butuh. Amma ilallah fana'am. Namun kalau bantuan dari Allah, aku butuh saat ini. Apa maknanya? Begitu besarnya keyakinan Nabi Ibrahim. Walaupun dia sudah ingin meninggal, tapi percaya dengan bantuan Allah. Diangkatnya tangannya oleh Nabi Ibrahim, berkata, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadi penyejuklah, menjadi penyelamatlah ala Ibrahim. Dan di dalam Qisasul Anbiya dijelaskan, sedikit pun tangan, kaki, badan Nabi Ibrahim tak terbakar sedikit pun. Berapa lama Nabi Ibrahim berada di dalam api tersebut? 50 hari, 50 malam. Dan Nabi Ibrahim mengatakan, tak pernah sekalipun semalam pun aku lebih merasakan kenyamanan dibandingkan di dalam api daripada di dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim diuji dari ayah tukang pahat, lulus. Lalu apalagi ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim? Ujian yang kedua yang diberikan oleh Allah, Nabi Ibrahim di usia tuanya, ketika dia sudah meminta kepada Allah selama 86 tahun, yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir. Apa yang diminta oleh Allah kepadanya? Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku anak yang saleh, berikanlah aku anak yang saleh. Apakah Nabi Ibrahim mendapatkan anak itu dari istri yang pertama, Siti Sarah? Tidak. Allah berikan, Allah ijabah doanya Nabi Ibrahim itu dari istri yang kedua. Siapa dia? Sayyidati Hajar. Yang ketika sudah 86 tahun Nabi Ibrahim meminta anak, namun belum dikabulkan, dan tepat pada tahun 86 tahun Allah kabulkan. Itulah ketika Nabi Ibrahim di negeri Mekah berkata kepada istrinya Hajar dan anaknya Ismail,
Dan Allah abadikan di dalam surah Ibrahim, Rabbi anni adbahuka fanzur. Ya Allah, kalau memanglah ini wahyu dari Engkau supaya aku meninggalkan anak dan istriku di negeri yang panah ini, maka aku akan tinggalkan. Disinilah ketika Nabi Ibrahim membawa istrinya Hajar dengan anaknya Ismail pindah ke negeri Mekah, dan ketika itu ditinggalkan oleh Ibrahim. Dan lalu ketika sudah berumur 14 tahun, Nabi Ibrahim sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nabi Ibrahim sudah bisa berkawan dengan ayahnya, namun tak henti-hentinya ujian diberikan oleh Allah. Apa ujian waktu senjanya yang diberikan oleh Allah? Allah berkata di dalam surah As-Saffat 102, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya anni badhauka fanzur madza tara. Wahai anakku, ketika Nabi Ibrahim dengan anaknya sudah berusia, sama-sama punya akal, Nabi Ibrahim bisa bermain dengannya. Lalu apa kata Allah melalui mimpi Nabi Ibrahim? Qala ya abati f'al ma tu'mar. Wahai Ibrahim, ayah bermimpi dalam mimpi ayah, Allah Subhanahu wa taala menyuruh aku menyembelihmu. Madza tara? Bagaimana pendapatmu? Apakah Nabi Ibrahim mengatakan tidak, wahai ayah? Lalu ternyata Allah memberikan lanjut ayat. Satajiduni wahai ayah, laksanakanlah wahai ayah. Satajiduni wahai ayah, lakukanlah ayah, insyaallahu minas sabirin. Mudah-mudahan engkau nanti mendapati aku dari sebahagian dari orang-orang yang sabar. Disinilah sidang Jemaah Idul Adha, ketika Nabi Ibrahim berada di bawah Mina dan Muzdalifah, di mana ada tugu yang putih sebelah kiri. Kita melihat ada bukit di mana disitulah Nabi Ibrahim ingin disembelih oleh Nabi Ismail, disembelih oleh ayahnya. Namun ketika sebelum disembelih berkata Ismail, wahai ayah, perhatikanlah, ada 3 pesanku wahai ayah sebelum engkau sembelih aku ayah. Pertama, Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, wahai ayah, sebelum engkau sembelih aku, maka tajamkanlah pisaunya ayah, arahkanlah leherku ke kiblat dan perhatikanlah aku wahai ayah. Inilah dalil pula sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ketika kita menyembelih hewan kurban, hendaknya pisaunya itu tajam, kemudian arahkan wajahnya menghadap kiblat dan perhatikan. Kenapa kita harus memperhatikan? Nabi mengatakan, ma'amila min ahadin anabiyun, tidak ada satu amalan pun anak Adam ahabba ilallah, yang dicintai oleh Allah, fi yaumin nahar, di hari-hari raya Idul Adha tanggal 10, 11, 12 dan 13, min qiraqatid dar, melainkan menyempahkan darah kurban. Kenapa Allah cintai? Fa innahu ya'ti fi yaumil qiyamah, nanti hewan kurban yang kita kurbankan itu datang di yaumil qiyamah bi quruniha, lengkap dengan lengkap dengan tanduk-tanduknya, wa azlafiha, lengkap dengan bulu-bulunya, wa ashhariha, lengkap dengan kakinya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, apa makna hari ini kita membeli mobil, kita membeli kendaraan, yang kendaraannya itu mungkin harganya ratusan juta, tapi belum tentu nanti kendaraan itu datang di yaumil qiyamah. Tapi ketika kurban yang harganya mungkin sebesar pajak mobil kita, datang di yaumil qiyamah menjadi syafaat, menjadi pembantu untuk kita. Dan yang luar biasanya apa? Ketika sebelum darahnya itu tumpah ke bumi, Allah berdoa dan diaminkan oleh Nabi, ya Allah, ampunkanlah dosa orang-orang yang berkurban ini ya Allah. Yang kedua berdoa, ya Allah, ampunkanlah sifat-sifat kehewanan dan hilangkanlah. Dan yang ketiga, jadikanlah kurban ini sebagai penghilang sifat kehewanan manusia. Allahu Akbar. Yang kedua, apa pesan Nabi Ismail kepada ayahnya? Wahai ayah, sebelum engkau sembelih aku, maka ayah tutuplah wajahku.
Dan angkatlah jubahmu wahai ayah. Kenapa ditutup wajahku? Supaya nanti engkau ayah ketika menyembelih aku tidak ada ragu lagi. Kenapa harus diangkat jubahmu wahai ayah? Mana tahu nanti percikan darahku mengenai jubahmu. Dan ketika pulang ke rumah dilihat oleh ibuku Hajar. Dan takut dia tidak ikhlas. Ini pula lah dalil. Ketika kita berkorban, ketika uangnya sudah diberikan, maka datanglah sifat keikhlasan. Jangan sampai ketika kita memberikan hewan kurban kita itu banyak permintaan, banyak kali yang tidak diinginkan dari ibadah kurban tersebut. Yang ketiga, apa pesan Nabi Ismail kepada ayahnya? Wahai ayah, sebelum engkau sembelih aku, maka bacakanlah doa kepadaku ayah dan bertakbirlah. Doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma minka wa ilaika fataqabbal minna ya karim, atau Allahumma min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad, dan bertakbirlah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dan di ketika itu juga di bukit yang di antara Mina dan Muzdalifah, apa yang terjadi? Ingin Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail, datanglah malaikat Jibril membawa kibas yang besar, yang konon katanya kibas tersebut adalah hewan kurbannya Habil. Siapa Habil? Anaknya Nabi Adam. Karena Nabi Adam mempunyai dua anak, Habil dan Qabil. Habil diterima oleh Allah kurbannya, Qabil ditolak oleh Allah kurbannya. Apa sebab? Habil orangnya baik, dia berkurban, dipilihnya hewan kurban yang sehat, gemuk, matanya sehat, telinganya lengkap, kakinya lengkap. Tapi Qabil orangnya tidak baik, dia ambillah hewan yang paling kurus, yang hanya tinggal tulang, kakinya pincang, matanya pula buta. Maka inilah pula dalil, ketika kita berkurban, hendaknya memilihkan hewan kurban yang gemuk, yang lengkap, yang sehat. Dan waktu itu juga disembelihlah oleh Nabi Ibrahim. Dan sampai saat ini ibadah Idul Kurban kita laksanakan. Apa makna? Ada 3 poin yang bisa kita ambil. Pertama, Nabi Ibrahim diuji oleh ayahnya. Karena ayahnya menyembah berhala, Nabi Ibrahim lulus. Apa pelajaran untuk kita? Sidang jemaah yang dirahmati Allah, hari ini kita tidak diuji oleh ayah kita yang dia tidak menyembah Islam. Tapi kita diuji dengan ayah kita yang ayah kita itu sudah berusia tua. Ayah yang banyak kali permintaannya. Ayah yang hari ini sudah duduk terbaring. Ibu yang hari ini dia ada di rumah kita. Kita diuji dengan sifat yang ketika kita sudah tua, datang sifat waktu kecil kita. Mau diperhatikan, mau diberikan ini, mau diberikan itu. Ketika kita mampu sabar merawat orang tua kita, maka itulah pelajaran yang luar biasa. Hari ini apa yang kita lakukan dengan orang tua kita, maka itu jugalah yang akan terjadi nanti ketika kita tua. Baik kita bersama anak kita, baik kita lakukan kepada anak kita, maka baik pula lah nanti dia lakukan di masa tua kita. Orang tua yang menjadi pintu dari surga kita. Yang kedua, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Yang kedua adalah Nabi Ibrahim meminta kepada Allah selama 86 tahun, baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak yang soleh, dan bahkan sampai pun disembelih, dia mengatakan satajidumi. Apa maknanya? Mari kita didik anak kita hari ini dengan zaman yang luar biasa ini. Jangan tertipu dengan anak kita yang berada di dalam kamar saja, tapi ternyata mereka bermain HP, berlancar di luang maya, namun orang tuanya percaya saja. Jangan sampai kita tidak cemburu dengan anak-anak kita yang mohon maaf lahir batin menari di depan HP di dalam kamera dan ayahnya diam saja. Kalau begitu, maka apalah yang dikatakan oleh Nabi? La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa yang tidak masuk surga? Maka itulah orang yang ketika tidak cemburu dengan anaknya, ketika anaknya itu berbuat maksiat kepada istrinya, berbuat maksiat, apa yang dibutuhkan oleh anak?
tempat bercerita, tempat berbagi, dan tempat untuk membelaikan kasih sayangnya. Yang ketiga, apa makna yang bisa kita ambil? Yang ketiga adalah, itulah makna dari kisah Nabi Ibrahim mengajarkan kita untuk syariat, untuk berkorban. Nabi bahkan mengatakan, apa kata Nabi? Man wajada sa'atan, siapa orang yang mempunyai kemampuan falam yudhi, tak mau berkorban, fala taqrabanna musallana. Nabi mengatakan, jangan dekat tempat solat kami. Apa maknanya? Ternyata begitu besarlah kita berkorban itu. Hadirin yang dirahmati Allah, sedih kita hari ini melihat seorang tukang jual es tebu menabung selama 5 tahun. Ketika membawa duitnya ke pengurus masjid, dan pengurus pun terkejut. Apa sebab? Karena biasanya satu jiwa hewan kurban yang dikurbankan itu hanya 2.800.000 atau 2.500.000. Tapi seorang jual tebu ini yang menabung selama 5 tahun, berapa juta yang dia bawa? 10 juta. Dan terkejutlah pengurus, dan sedih hati kita hadirin ketika melihat seorang ibu-ibu yang hanya mengumpulkan sampah. Seorang ibu yang hanya mengumpulkan bekas minuman kita, menabung dia selama 8 tahun. Dan 8 tahun itu dia mendengar ceramah ustaz di dalam masjid, dan dia mengamalkan apa yang dikatakan ustaz. Nanti ketika kita berkorban, datang di yaumil qiyamah menjadi syafaat. Itu dipegangnya selama 8 tahun, dan duitnya dapat dikabulkan dan diberikan kepada pengurus. Apa maknanya hadirin? Begitu luar biasa. Hari ini kita di masjid yang kita mulia ini, hewan kurban meningkat. Maka kalau misalnya yang hewan kurban kita itu banyak, tak ada salahnya ketika kita berbagi dengan orang-orang lain di sekitar kita. Karena memang Idul Kurban maknanya adalah berbagi dengan sesama kita. Kalau hari ini bapak-bapak, ibu-ibu mempunyai uang, ketika ingin makan daging tinggal datang ke rumah makan. Namun apalah daya si miskin, si fakir yang ingin makan daging, menunggu 1 tahun yang akan datang dulu supaya bisa makan nangis. Maka di hari yang mulia ini Allah memberikan makna, Allah memberikan pesan melalui Nabi Muhammad untuk kita berbagi. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Sidang jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Kalau hari ini kita diberikan oleh Allah nikmat yang banyak. Kalau hari ini Allah berikan kita umur di sisa hidup kita. Kalau hari ini Allah berikan kita anak yang banyak. Kalau hari ini kita diberikan oleh Allah kesehatan. Dengan semua nikmat ini, belum juga mampu kita untuk pertama merawat ibu kita, ayah kita di masa tuanya. Kalau dia sudah meninggal, infakkan, sedekahkan atas namanya. Kalau dengan sisa umur kita ini belum juga mampu mendidik anak kita, dengan cucu kita, masih dia biasa kita melihat mereka tidak menutup aurat. Kalau hari ini kita diberikan nikmat, belum kita serius untuk berkorban. Karena berkorban itu maknanya kita dekat dengan Allah.
banyak orang setiap tahun berkorban tapi masih jauh dengan Allah, maka ada sesuatu ataupun ada yang salah dengan kurbannya. Maka tahun ini mudah-mudahan Allah kabulkan itu semua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك التوبة النصوحة والإنابة والاستقامة على الشريعة والرأي والطريقة بيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أولادا صالحين وحافظين للقرآن فقهاء في الدين والدنيا والآخرة. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami ya Allah, dosa yang sengaja maupun dan tidak ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan perkumpulan kami ini ya Allah yang hanya mendatangkan sifat ria, wujub, sombong kami ya Allah. Maka jadikanlah pertemuan kami pagi ini ya Allah pertemuan yang apabila kami meninggalkan masjid ini ya Allah, berguguranlah dosa-dosa kami ya Allah, berguguranlah salah-salah kami ya Allah, berguguranlah semua khilaf salah kami kepada orang tua kami, kepada ayah kami, kepada anak kami, dan kepada seluruh saudara kami ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fima fihi minal ayati wa dzikril hakim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.